Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan limpahan rahmatnya ya. Pada kesempatan kali ini ya saya akan sharing mengenai ini ya, masih ada kaitannya dengan yang kemarin ya, mengenai apa kehidupan kita. Nah, seperti itu ya, bahwa manusia itu kan terdiri dari dua badan ya, dua badan kasar dan badan halus, atau badan materi dan badan energi. Nah, kalau badan kasar kita ya, jasad kita, fisik kita itu makanannya ya bakso, soto, nasi. Nah, tapi kalau badan halus itu makanannya beda lagi ya, dan itu sudah beberapa kali kita bahas ya di video-video sebelumnya, dan nanti untuk lebih jelasnya nanti kita akan next time akan membahasnya lagi untuk lebih uh, dalam lagi kayak gitu kan, lebih banyak lagi ya, karena ini ya, namanya kehidupan ya, kita kan selagi hidup di dunia itu kita pasti butuh materi ya. Jadi antara badan fisik dan badan uh, energi ya, antara jasmani dan rohani itu harus seimbang makanannya, asupan-asupannya, dan juga kebutuhan-kebutuhannya itu juga harus seimbang. Jadi kayak misal nih, kebutuhan kita hidup di dunia kan, semua orang kan membutuhkan materi, membutuhkan uang. Nah, selama kita hidup di dunia ya kita butuh uang. Nah, sekarang itu banyak sekali ya hal-hal yang tidak terlepas. Hampir 90% permasalahan kita ya, apalagi semenjak pandemi Covid itu ini bisa terselesaikan dengan uang. Jadi membutuhkan uang untuk menyelesaikannya. Ya, kita ya berpikir ini ya, realita ya seperti itu, bukannya kita apa gitu. Memang hidup itu butuh uang. Kita untuk menyekolahkan anak membutuhkan materi, ya kan? Kita untuk membahagiakan keluarga butuh materi juga. Kita untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari juga, sehari-hari kehidupan kita, kayak misal buat apa gitu kan, keperluan apa untuk sekolah, untuk ya biaya hidup lah yang ini setiap hari yang kita butuhkan. Nah, itu juga butuh materi. Terkadang bahkan kadang keluarga atau saudara bisa retak karena permasalahan uang juga. Nah, itu juga realita ya, banyak yang terjadi seperti itu. Kayak saudara pinjem terus kita lagi butuh, kita minta terus dia nggak ngebalikin, malah jawabannya ibarat kita kayak ngemis-ngemis gitu ya, padahal kita minta uang sendiri. Itu ke saudara kita itu juga banyak hal yang terjadi seperti itu ya. Memang yang namanya materi itu butuh ya, hampir 90% memang kehidupan kita itu membutuhkan materi atau membutuhkan uang kan, untuk hal-hal yang positif tentunya ya, untuk menafkahi keluarga kita, untuk menyukupi kebutuhan anak-anak kita, itu kan butuh materi. Nah, materi itu kan bisa dengan dari kita bekerja, atau kita berdagang, atau kita usaha. Nah, itu kan banyak jalan ya yang namanya rezeki. Nah, rezeki itu kan pengertiannya luas ya. Uang itu merupakan salah satu dari bentuk rezeki. Jadi rezeki itu nggak hanya uang aja, termasuk kita dikasih kesehatan, kita nggak terkena suatu penyakit, kita dikasih badan yang sehat, ya kan, bisa beraktivitas sehari-hari, bisa bekerja, itu juga rezeki. Nah, terus yang kedua, kita bisa berkumpul dengan keluarga setiap hari, pulang bersama keluarga, bersama anak gitu kan, bisa eh, deket dengan keluarga, dengan anak-anak kita, itu juga rezeki. Kita harus eh, belajar bersyukur di situ kayak gitu kan. Jadi eh, kita dikasih suatu pemahaman mengenai suatu ilmu tertentu, itu juga rezeki. Jadi rezeki itu pengertiannya luas ya, nggak hanya uang. Tetapi memang kita juga tidak munafik ya. Jadi realita kehidupan bahwa hidup di dunia, selagi kita masih hidup di dunia ya, kita masih butuh uang. Nah, jadi kita harus memandang uang itu sesuatu hal yang positif gitu, yang baik. Dengan adanya uang kita bisa lebih
bisa membahagiakan keluarga, anak-anak kita. Dengan uang kita bisa lebih banyak bersedekah ke orang lain yang membutuhkan, atau kita bisa membantu orang lain. Nah, itu kan dengan uang juga. Dengan uang juga kita bisa lebih leluasa untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi kita mencari rezeki di dunia itu untuk menafkahi keluarga, untuk kebaikan, kita bersedekah ke orang yang membutuhkan, ya kan, menolong orang lain yang mungkin hidupnya di bawah kita. Nah, juga kita tujuan utamanya itu adalah kepada Tuhan, kayak gitu ya. Jadi bukan untuk kesenangan foya-foya ataupun hal yang negatif ya rezeki itu, tapi kita gunakan untuk lebih kita bisa mendekatkan kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahwa rezeki yang kita punya, harta, aset, semuanya itu adalah titipan dari Allah. Makanya kita harus memanfaatkan dan menggunakannya secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama yang ada ya. Tentunya kan kita muslim ya, ajarannya juga Islam dari Al-Quran juga ya. Nah, itu dibukalah Quran itu, dipelajari, jangan hanya dibaca gitu. Kita maknanya, belajar tafsirannya supaya bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, balik lagi ke yang tadi yang kita bahas itu adalah mengenai bab rezeki, bahwa ya kebutuhan hidup itu semakin meningkat ya. Jadi rezeki itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, tetapi memang nggak 100% menjamin kehidupan kita lebih baik dan bahagia, karena ada hal-hal yang tidak bisa diukur dan dinilai dengan rezeki, dengan uang. Nah, bukan rezeki ya, dengan uang dan materi. Nah, ada hal-hal yang nggak bisa. Kebahagiaan juga nggak bisa dibeli dengan uang. Kecuali kalau mungkin kesenangan itu bisa ya, dengan uang yang banyak bisa seneng. Tapi kalau untuk bahagia itu belum tentu. Kayak gitu. Jadi kita menilai uang itu hanya sebagai ini perantara ya, lantaran, alat kayak gitu, supaya kita bisa hidup lebih sejahtera, lebih tenang untuk beribadah gitu kan. Kalau kebutuhan kita tercukupi kan kita beribadah bisa lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih lebih khusyuk. Nah, seperti itu. Jadi semuanya itu ini ya, kita menuju kepada Allah. Semua hal yang kita miliki ya, nah itu semuanya adalah titipan. Jadi kita nggak boleh sombong ya di situ. Nah, karena rezeki itu memang, uang, materi itu memang banyak dibutuhkan oleh setiap orang. Nah, bagaimana caranya supaya kita dipermudah? Nah, seperti yang kemarin kan kita bisa ini ya, bisa melakukan banyak hal. Kita mensinkronisasikan dengan alam semesta ya, dengan energinya. Terus iya, ada beberapa hal yang memang harus kita pahami di situ. Nah, salah satunya bahwa di sini saya akan menyampaikan bahwa hidup itu seperti tabur tuai. Nah, jadi tabur tuai ya. Jadi itu ada hubungannya juga dengan rezeki yang ada, yang kita terima, yang kita cari ya setiap hari. Itu hukum tabur tuai, bahwa kehidupan itu tabur tuai. Apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita petik, yang akan kita tuai. Nah, kalau kita menanam padi, nah itu nanti akan tumbuh padi. Kita menanam jagung, nantinya akan tumbuh jagung. Kita menanam mangga, nantinya pun akan tumbuh mangga. Nah, tapi kalau kita pingin, kayak tadi kan, kita pingin mangga ya kita harus menanam mangga, kita pingin jagung ya kita harus menanam jagung. Nah, kalau kita pingin nih dikasih rezeki yang banyak, ya kita harus menanam uang. Nah, jadi menanam uang itu perlu gitu kan, untuk apa ya? Ibaratnya itu kalau dalam ilmu sedekah itu untuk memancing ya, memancing rezeki gitu kan, untuk supaya uang itu bisa memanggil teman-temannya datang ke kita. Nah, seperti itu. Tapi ya sedekah itu dengan cara yang ikhlas, tulus ikhlas ya, karena Tuhan, karena Allah. Nah, seperti itu. Nah, itu wajib. Nah, balik lagi yang kayak yang tadi ya, menanam uang, bahwa kehidupan itu seperti hukum tabur tuai. Jadi apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita petik, itu yang akan kita tuai ya.
Nah, seperti ilmu tandur gitu kan. Nah, kalau kita pingin lebih dipermudah sama Allah untuk bisa mendapatkan banyak rezeki. Nah, saya di sini ngomong rezeki ya, bukan uang ya. Uang itu merupakan salah satu dari bentuk rezeki. Kayak gitu. Kayak kita dikasih keluarga yang tenang, tentrem, itu juga rezeki. Ya, kita meskipun dari materinya ngepas gitu kan, ngepas-pasan lah buat kebutuhan, ya kita harus bersyukur bahwa rezeki itu tidak selalu berbentuk uang. Kita dikasih keluarga yang tenang, yang tentrem, itu juga rezeki juga. Nah, seperti itu ya. Nah, terus yang selanjutnya bagaimana kita cara menanam uang? Gimana kok uang bisa ditanam? Apakah ditaruh di ini, ditaruh di tanah gitu, dikubur di tanah atau gimana? Nah, jadi kalau kita pingin rezekinya dibuka kerannya, ya kita harus latihan lah untuk belajar menanam uang. Karena kehidupan di dunia itu hukum yang tertinggi ya, itu hukum tabur tuai. Jadi menanam uang. Nah, bagaimana cara menanam uang? Itu dengan cara kita banyak-banyak bersedekah, kita banyak bersyukur. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambahkan lagi. Nah kan, mensyukuri. Nah, maka akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nah, jadi dengan apa kita bersyukur? Salah satunya itu dengan bersedekah. Jadi salah satu bentuk syukur kita dikasih rezeki yang tanpa batas berupa kesehatan, berupa keluarga yang sehat gitu kan, yang tenang, yang bisa berkumpul dengan keluarga setiap hari. Kita dikasih rezeki berapapun, kita harus bersyukur dan kita berusaha latihan menyisihkan ya. Karena apa? Karena apa yang uh, salah satu bentuk dari rasa syukur ya kita dengan bersedekah, itu bersedekah sebagai salah satu bentuk rasa terima kasih. Nah, ilmu sedekah itu ada ya supaya lebih apa ya istilahnya, tanaman itu tumbuh subur. Uh, itu apa hal-hal yang bisa membuat sedekah kita itu eh, nggak ada artinya dan membuat sedekah itu nanti ada hasilnya yang bagus. Nah, salah satunya ya. Nah, di sini saya sampaikan ya sebagian kecil ya ilmu-ilmu sedekah ya. Nah, Allah juga sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an ya. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka niscaya aku akan menambahkannya. Nah, yang pertama ya, dengan bersedekah itu salah satu bentuk kita bersyukur. Bersedekah kepada siapa? Kepada fakir miskin, pada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan bersedekah kepada orang yang kaya, yang banyak duit. Itu mah sama aja ini ya, ngasih garam ke lautan. Lautan juga udah banyak garamnya, kita kasih garam. Ya, kalau kita mau bersedekah sama orang yang membutuhkan, yang di bawah kita, yang anak-anak yatim, orang miskin gitu kan. Bukan sama orang kaya, kita bersedekah sama orang kaya mah sama aja bohong. Kayak gitu, itu bukan sedekah ya. Nah, ya manfaatnya beda lah, seperti itu. Nah, itu kita harus melatih diri kita menyisihkan sebagian rezeki untuk bersedekah. Yang pertama itu ya. Nah, yang kedua itu gini, itu sedekah itu ada ilmunya juga. Nah, Allah sudah mengajarkan ya, uh, bersedekahlah ya dengan tangan kananmu, ya, dengan tangan kananmu memberi ke orang lain, tapi diusahakan tangan kirimu jangan tahu. Nah, jadi sedekah itu diniati tulus ikhlas karena Tuhan, bukan karena ya ibarat tangan kita kan ada tangan kanan, tangan kiri ya. Nah, itu kalau kita ngasih ke orang lain tangan kanan kita, tangan kiri kita jangan tahu. Dalam artian apa? Yang tahu kita bersedekah itu hanya kita dan Tuhan dan orang yang kita kasih. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak usah cerita-cerita pamer terus ujub saya setiap hari ini bersedekah ke sini-sini sekian sekian, saya ngasih duit sekian 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 untuk mereka sekian. Itu nggak usah, nanti akan beda manfaatnya, rasanya beda. Jadi kalau kita bersedekah ya udah kita lupain aja, kita ngasih duit ke orang lain, ke pemulung atau ke anak yatim, ya sudah kasih udah, kita nggak usah inget-inget. Jadi kita nggak usah cerita ke orang. Nah, nanti beda manfaatnya kalau kita cerita ke orang kayak gitu ya. Jadi ya hanya cukup diri kita aja sama Tuhan yang tahu. Nah, itu ilmu sedekah
salah satu ilmu sedekah yang penting ya, yang kita pakai, yang kita gunakan ya. Kalau kita ngasih ke orang lain tuh mulut kita tuh jangan suka pamer. Wah, saya ngasih ini sekian, ngasih ini sekian, sekian, sekian. Supaya apa? Nanti ujung-ujungnya ya ria, ujub, ingin dipuji, ingin ingin iya, itulah. Jadi keikhlasannya nilainya nggak ada kalau sampai orang lain tahu. Kalau kita membantu orang lain, iya, cukup hanya kita sama Tuhan aja yang tahu. Tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan sampai ketahu. Kalau tangan kanan memberi, nah itu terjemah artinya seperti itu maknanya ya. Jadi kalau kita bersedekah, kita nggak boleh cerita pamer, ujub, ria, itu nggak boleh. Kayak gitu. Jadi itu nanti pengaruh ke keikhlasan. Jadi kalau kita bersedekah tulus ikhlas karena Tuhan, ya sudah, kita udah bersedekah, udah ngasih, udah, kita nggak, jangan diomong lagi, jangan kita inget-inget, jangan kita pikirin, kayak orang kentut aja gitu. Nah, itu sedekah yang bermakna, yang nanti ada manfaatnya, sedekah seperti itu. Karena tulus ikhlas, bukan karena ujub ria atau ingin dipuji sama orang lain. Apalagi sedekah yang pamerin, wah itu nanti ini akan pahalanya berbeda nanti ini, karena ketulusan keikhlasannya itu ya perlu dipertanyakan ya, sedekah yang dipamerin ke orang ya. Nah itu satu, kita bersedekah tulus ikhlas karena Allah, tangan kanan kita memberi ke orang lain, tangan kiri jangan sampai tahu. Nah jadi yang tahu ya hanya diri kita, hati kita sama Allah yang tahu. Kayak gitu ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau bisa itu sedekah ada daya kejutnya. Jadi kita ngasih ke orang nih ya. Oh ya, paling orang kan bilang terima kasih ya, semoga rezekinya dikasih banyak rezeki kayak gitu kan, dimudahkan segala urusan. Nah, itu kan dia mendoakan kita. Nah, tetapi kalau pingin ada daya kejutnya, nah itu sedekah itu jangan di apa ya namanya? Jangan kalau bisa orang, kalau kita ngasih ke orang kan dia tahu nih kita yang ngasih, kalau bisa yang menerima pemberian kita itu nggak tahu kalau kita yang ngasih. Nah seperti itu. Jadi mereka yang menerima uang kita, mereka nggak tahu kalau kita yang ngasih. Nah itu akan lebih bagus lagi. Itu akan memberikan daya. Jadi yang tahu ya hanya diri kita sama Tuhan, kayak gitu kan. Nah yang maha mengetahui itu nanti akan memberi suatu daya kejut tersendiri, kayak gitu. Kita ngasih sesuatu ke orang lain, tapi orang lain jangan sampai tahu kalau kita yang memberinya. Nah nanti Allah akan memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan. Nah seperti itu, akan memberikan kebaikan-kebaikan atau rezeki ya. Kita bilang kan di sini yang kita bahas itu rezeki ya. Dan uang itu, materi merupakan salah satu dari bentuk rezeki. Rezeki itu banyak, luas. Ya ada kesehatan, ada ilmu, ada keluarga yang sehat, ada ya bermacam-macam lah. Rezeki itu pengertiannya sangat luas sekali ya. Nah, jadi kalau bisa kita membantu orang lain, kita menolong orang lain. Nah, orang yang kita bantu itu jangan sampai tahu kalau kita yang ngasih. Itu akan memberikan daya kejut tersendiri. Seperti itu. Coba dipraktekkan seminggu sekali, atau ya nggak harus banyak lah. Berapa seadanya uang kita aja, 10.000, 20.000, apa 25.000 lah ke orang-orang yang di jalan gitu kan, kayak pemulung, kayak anak-anak yang di lampu merah gitu kan, yang di jalan kalau kita sering keluar, kasihlah ke mereka. Kayak gitu. Yang ke apa? Yang badut-badut itu anak kecil ya, udah jadi badut di lampu merah, kita kasihlah 5.000, kasih 10.000, itu kan sangat berarti sekali bagi mereka. Ya, itu mereka itu sebagai ladang kita untuk beramal. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau udah ngasih ke orang lain ya sudah, jangan kita inget-inget, jangan kita ceritain ke orang, jangan kita saya udah sedekah sekian kok Allah nggak ganti ya, belum ganti ke saya, itu jangan. Jadi kita ya melatih tulus ikhlas hanya karena Tuhan ya, jangan karena ujub ria atau ingin dipuji atau pamer ke orang lain, ke teman atau
ya siapalah gitu ya. Jangan pamer. Jadi sedekah itu yang bagus, tangan kanan kita memberi ke orang lain, tangan kiri kita jangan sampai tahu. Nah, artinya apa? Kalau kita bersedekah ya hanya diri kita, Allah dan orang yang kita kasih aja yang tahu. Jadi jangan dicerita-ceritain ke orang ataupun dipamer-pamerin ke orang. Nah, seperti itu. Jadi ya karena sedekah itu juga kan gaib ya. Nantinya Allah akan mengganti kita dengan yang jauh lebih besar lagi dari apa yang kita sedekahkan ke orang lain, terutama kepada orang-orang yang benar-benar sangat membutuhkan sekali. Nah, itu yang ini ya, yang kehidupannya hari-harinya ini ya di bawah kita ya, minus ya, itu merupakan ladang amal bagi kita supaya kita rajin-rajinlah bersedekah, karena dengan bersedekah itu ini akan energinya itu sangat bagus sekali. Jadi manfaatnya itu sangat besar sekali. Kayak gitu. Bahkan penyakit yang divonis dokter tidak sembuh, dengan sedekah bisa sembuh. Dengan sering-sering bersedekah. Jadi ini ya, kita sebagai rasa bentuk syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan yang telah memberikan kita banyak rezeki ya. Salah satunya itu dengan bersedekah tadi. Nah, jadi itu ya ilmu sedekah ya. Saya hanya menjelaskan sebagian kecil. Tangan kanan kita memberi ke orang lain, tangan kiri jangan sampai tahu. Ya gitu. Jadi kalau kita udah bersedekah ya udah, hanya kita sama Tuhan aja, sama orang yang kita kasih aja yang tahu. Ya, bertiga. Jangan dicerita-ceritain ke orang lain, jangan dipamerin ke orang lain, ke teman atau saudara atau siapapun itu. Jangan diingat-ingat. Jadi harus tulus ikhlas ya di situ ya kuncinya ya. Nah, nanti Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih banyak kepada kita. Nah, yang kedua, kalau bisa kita ngasih ke orang lain, kalau bisa orang yang kita kasih jangan sampai tahu kalau kita yang ngasih gitu loh. Itu akan lebih bagus lagi. Tetapi ya kalau kita ngasih berdua aja sih nggak apa-apa kita kasih gitu kan. Cuma kalau yang bisa memberikan daya kejut ya itu, kita memberi sesuatu ke orang lain, nah orang lain tuh jangan sampai tahu kalau kita yang ngasih. Nah, kayak gitu ya, itu akan lebih bagus lagi, dan itu nanti gimana caranya dan manfaatnya apa, terus apa ya nanti fadilah-fadilah atau energi-energi yang ada nanti kita bahas next time ya selanjutnya ya. Jadi manfaat bersedekah gitu sangat banyak sekali sebenarnya, itu ilmu-ilmu sedekah, bahkan nggak hanya di Islam saja, di Al-Quran saja itu diajarkan seperti itu, bahkan di agama-agama lain itu juga ini ya banyak diajarkan seperti itu ya. Apalagi kita umat muslim ya harus ya berusahalah menyisihkan sebagian rezeki kita untuk bersedekah kepada mereka-mereka yang membutuhkan, terutama ya kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu ya. Dengan tulus ikhlas karena Allah, bukan karena ria, ujub, pamer, dan ingin dipuji. Nah, itu nanti beda lagi. Ininya energinya berbeda. Keikhlasan itu sangat pengaruh sekali dengan apa yang kita lakukan. Nah, gitu kan. Jadi kita harus ikhlas tulus latihannya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ya. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.